Iya, bisa dilihat dengan jelas ya. Iya, Pak. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali melanjutkan aktivitas kita untuk melanjutkan proses perkuliahan dengan materi mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Di pekan kemarin kita sudah membahas terkait dengan penyusunan APBN, dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi terkait dengan penyusunan APBD. Selanjutnya salam dan salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua di muka bumi ini. Baik, di pertemuan hari ini tentu kita kembali mengulas terkait dengan apa kemarin yang menjadi hal-hal yang terkait dengan penyusunan APBN dan seperti apa prinsip-prinsip atau asas-asas di dalam penyusunan APBN. Nah, untuk hari ini kita masuk di materi penyusunan APBD. Masih ada yang tahu apa itu APBD? Apa itu APBD? Halo? Anggaran pembelanjaan daerah, Pak. Anggaran penerimaan dan belanja Daerah. Iya. Jadi kalau kemarin kita membahas terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, kita kalau APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap tahun anggaran yang terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam setiap tahun itu dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang setiap tahunnya juga penyusunannya diatur dengan pedoman yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi di dalam penyusunan APBD itu tentu meskipun dibuat oleh pemerintah daerah tetap mengacu kepada pusat atau apa yang telah diatur di dalam yang diatur dari pedoman yang telah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Demikian juga harus mengacu kepada undang-undang yang telah dibuat terkait dengan pengaturan keuangan yang mana di dalam APBD itu sendiri. Walaupun APBD ditetapkan melalui peraturan daerah, tetapi sebelum diberlakukan tetap harus mendapat koreksi dan evaluasi dari pemerintah pusat, sehingga terdapat sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat melalui penyusunan program dan alokasi pembiayaannya secara koordinatif dan sinergis. Artinya bahwa di dalam penyusunan APBD itu tentu meskipun dilakukan di daerah atau di masing-masing wilayah, tetap harus mendapat koreksi dari pusat yang mana tetap ada sinkronisasi antara program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena hal-hal yang terkait dengan itu bisa jadi akan menjadi ketika ada program yang sama yang dilakukan oleh pemerintah itu kan terjadi pemborosan dana, pemborosan biaya yang mana tujuannya sama. Misalnya disinjai akan mendapat bantuan dari misalnya atau sudah masuk dalam penganggaran atau program perencanaan di APBN pembangunan jembatan misalnya sekian unit, misalnya penempatan di sini dan di situ, itu di daerah atau di kabupaten dibuat juga perencanaan untuk pembangunan jembatan yang sama. Nah, ini harus salah satu di antaranya, atau entahkah berarti daerah juga harus paham untuk membuat atau merencanakan program-program atau perencanaan untuk 1 tahun ke depan itu terjadi sinkronisasi antara
apa yang telah diprogramkan oleh pusat, sehingga terjadi koordinatif atau sinergi, entah seperti apa yang masuk dalam perencanaan, supaya bisa tidak terjadi hal-hal yang dapat menjadi pemborosan atau kerugian bagi semua. Olehnya itu, apa yang telah dibuat di dalam APBD tetap mendapatkan koreksi dari pusat. Untuk tahun anggaran 2020 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020. Jadi di sini APBD mengacu kepada peraturan yang telah dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu Nomor 33 Tahun 2019. Jadi apa yang menjadi itu sudah ada acuan di situ untuk diikuti. Jadi tidak boleh melakukan upaya-upaya untuk membuat sendiri atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh daerah. Meskipun di dalamnya berbagai hal terkait dengan program-program yang akan diwacanakan, nah tidak jadi masalah ketika dimasukkan, tetapi harus tetap mendapat koreksi dari pusat, agar apa yang dimasukkan di dalam perencanaan atau program untuk 1 tahun ke depan itu bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan juga dari pusat. Artinya bahwa ketika misalnya di pusat dilakukan seperti itu atau diprogramkan di situ, maka di daerah sudah tidak perlu lagi. Jadi bisa diarahkan atau dianggarkan ke hal yang lain yang lebih berguna dan lebih menjadi prioritas untuk daerah dilakukan. Kemudian Permendagri ini merupakan dasar hukum di bidang pengelolaan keuangan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, di samping sebagai pedoman. Jadi sekali lagi bahwa peraturan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri ini menjadi pedoman untuk dilakukan tata kelola keuangan di pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu sebenarnya ada dua, yaitu ada pemerintah daerah di provinsi, ada pemerintah daerah di kabupaten kota. Di provinsi pun juga ada wali kota atau daerah, ibu kota daerah. Jadi seperti itu. Kemudian di samping sebagai pedoman, Permendagri tersebut merupakan bentuk NSPK yang dimaksudkan untuk memperkuat kehidupan pemerintahan, khususnya di bidang keuangan negara dalam sistem NKRI. Jadi saya kira sudah jelas bahwa undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh Menteri itu merupakan pedoman untuk dilakukan upaya terkait dengan tata kelola keuangan negara. Kemudian hal ini merupakan bukti bahwa tanggung jawab penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan negara, walaupun berada dan bersumber dari daerah, pada akhirnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di daerah pun merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan di tingkat nasional. Karena meskipun daerah yang menjadi sumber pendapatan atau sumber pemasukan daripada pusat, tetap daerah juga ketika misalnya melakukan upaya-upaya atau perencanaan untuk daerahnya masing-masing, tetap pusat atau pemerintah pusat menjadi tetap menjadi tanggung jawabnya, di manakala perencanaan itu tetap harus menjadi koreksi atau dikoreksi oleh pusat untuk ditindaklanjuti atau untuk dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan. Jadi seperti itu. Kemudian di lain pihak, sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD pun di samping yang berasal dari APBN, juga diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang regulasinya diatur oleh kewenangan pemerintah pusat. Jadi selain daripada APBD, di dalam penyelenggaraan pemerintah, di dalam penambahan atau yang menjadi sumber penganggaran daerah tetap berasal juga dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, yang juga bisa bersumber dari manapun. Yang jelas bahwa
itu harus sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi terkadang ada beberapa sumber-sumber pendapatan selain daripada yang masuk di APBD, yaitu bisa saja tapi tetap harus menjadi atau diatur oleh kewenangan pusat atau telah diatur oleh undang-undang yang menjadi dasar di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau di dalam tata kelola keuangan baik daerah maupun pusat. Jadi di dalam konteks APBD pun merupakan wujud hubungan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan pasal 18A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pelaksananya lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ditindaklanjuti dengan PP Nomor 12 tahun 2019. Jadi kalau merujuk dari apa yang telah diatur terkait dengan terkait dengan tata kelola keuangan baik pusat maupun daerah itu tetap menjadi dasar hukum atau yang menjadi hukum yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian di dalam di dalam pelaksanaannya itu diatur kemudian melalui undang-undang yang lain atau peraturan-peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Yang jelas bahwa acuan daripada segala bentuk aturan-aturan yang dibuat itu tidak boleh lepas daripada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, turunan daripada undang-undang itu yang dibuat terkait dengan tata kelola keuangan yang mana di Undang-Undang Nomor 33 terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kemudian Permendagri Nomor 33 tahun 2019 ini terkait dengan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, itu yang menjadi dasar hukum atau yang menjadi pedoman ketika dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Kemudian asas umum APBD. Nah, kemarin kalau di dalam penyusunan APBN juga mempunyai asas. Nah, kalau penyusunan APBD juga harus mempunyai asas. Nah, ini tercantum di PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan PP Nomor 12 tahun 2019 yang mana APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Jadi di dalam penyusunan APBD tentu di dalam penyelenggarannya memasukkan terkait dengan apa-apa saja yang menjadi perencanaan atau program-program daerah di dalam satu tahun itu yang terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang mana segala bentuk perencanaan yang dimasukkan itu tidak boleh lepas daripada apa yang menjadi kemampuan daerah di dalam pengelolaan daerahnya. Ya, sekali lagi bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintah tentu berdasarkan pula dari apa yang menjadi pendapatan daerah di dalam mengelola daerahnya itu sendiri. Ketika misalnya kemampuan daerah hanya di batas 5T atau 5 triliun, ya tidak boleh melampaui dari 5T itu untuk membuat perencanaan ke depan. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang menjadi program-program yang dibuat itu tidak tercapai karena penganggarannya atau pendapatan daerah tidak sanggup untuk membiayai apa yang menjadi program tersebut. Jadi tidak bisa juga mengandalkan apa yang menjadi urusan-urusan daerah menjadi pertanggungjawaban di pusat atau menjadi urusan pusat. Jadi ada hal-hal memang yang menjadi urusan pusat untuk dilakukan di daerah. Kemudian asas umum APBD yang kedua adalah menjelaskan fungsi-fungsi APBD, yang mana itu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Jadi kurang lebih sama dengan APBN terkait dengan otorisasi, terkait dengan apa yang menjadi fungsi APBD adalah perencanaan. Terkait dengan APBD itu merupakan fungsi pengawasan. Nah, ketika dilakukan atau ada penganggaran, tentu harus diupayakan ada pengawasan. Nah, dari situ di dalam APBD tertuang berbagai macam bentuk atau program-program yang akan dilaksanakan, tertuang apa yang menjadi penganggaran-penganggarannya supaya menjadi pengawasan di dalam untuk melaksanakannya. Kemudian alokasi-alokasi yang menjadi tempat atau pusat atau di mana lokasi yang menjadi perencanaan di dalam APBD itu sendiri. Kemudian distribusi secara berkeadilan dan bertanggung jawab dan stabilisasi. Artinya bahwa di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan daripada apa yang menjadi perencanaan di APBD itu tentu harus tetap stabilisasi atau stabil, dalam artian bahwa jangan sampai terjadi pengeluaran besar-besaran di dalam satu alokasi atau distribusi, itu akan mempengaruhi juga terkait dengan perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah menegaskan mengenai prinsip-prinsip penganggaran, pendapatan dan belanja dan pembiayaan. Menegaskan mengenai prinsip-prinsip penganggaran, prinsip-prinsip pendapatan, prinsip-prinsip belanja dan pembiayaan. Artinya bahwa di dalam penganggaran betul-betul disesuaikan dengan apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi kebutuhan, dan apa yang menjadi prioritas. Tetap dikedepankan agar kenapa apa yang menjadi harapan di dalam APBD itu yang akan nanti terlaksana sesuai dengan tujuan daripada apa yang diharapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, di dalam merealisasikan apa yang menjadi apa yang tertuang di dalam APBD itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian prinsip-prinsip penganggaran. Jadi di dalam prinsip-prinsip penganggaran, yaitu semua penerimaan dianggarkan di dalam APBD. Jadi saya kira sudah jelas bahwa semua yang masuk dalam bentuk penerimaan itu yang sudah jelas dan sudah menjadi perencanaan itu akan dianggarkan di dalam APBD. Kemudian seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto atau secara bersih. Tidak artinya bruto itu ya sudah tidak ada lagi embel-embelnya bahwa yang dibutuhkan misalnya 100 juta ya supaya ada sedikit lebihnya tambah 110 misalnya, itu bukan. Jadi secara bruto, jadi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan memang itulah yang menjadi yang dikeluarkan atau yang dibelanjakan. Jadi kalau 100 juta ya 100 juta. Seperti itu. Kemudian jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Artinya bahwa di dalam pendapatan suatu daerah itu tentu sudah jelas bahwa di dalam 1 tahun kemarin misalnya itu kita capai sekian APBD atau pendapatan asli daerah. Nah, untuk meningkatkan misalnya ditambahkan misalnya sekian. Nah, apa yang menjadi ukuran? Ya tentu dari tahun-tahun sebelumnya, dan ternyata bisa jadi ketika misalnya dilakukan upaya-upaya seperti ini bisa meningkatkan sedikit lebih besar daripada tahun sebelumnya. Nah, itu yang namanya perkiraan yang terukur. Meskipun di dalam pelaksanaan itu tentu harus diupayakan berbagai bentuk pengawasan agar apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Jadi kalau sudah dianggarkan sekian, ya harus dikontrol dan diawasi, ya jangan sampai meleset dari apa yang menjadi yang telah ditentukan di dalam APBD itu sendiri. Jadi harus diawasi supaya tercapai. Itu namanya target. Jadi target misalnya pendapatan daerah misalnya 5T, ya itu 5T itu terbagi dari beberapa jenis pendapatan, baik pendapatan dari pajak, pendapatan penghasilan, atau pendapatan dari segi-segi lain, ya itu sudah jelas dan tertuang di situ. Nah, di dalam
di dalam pencapaian itu tentu harus ada kontrol atau pengawasan sejauh mana realisasi yang telah didapatkan di dalam perjalanan dalam 1 tahun berjalan itu. Jadi misalnya di bulan pertama, bulan kedua dikontrol, ternyata bisa sekian. Nah, misalnya kalau untuk mencapai perkalian dari 1 Januari sampai seterusnya, ya bisa dilihat, oh ternyata kalau bulan pertama sekian, kalau bulan ini sekian, selama misalnya 12 bulan akan seperti ini, maka tidak tercapai, maka harus ditingkatkan. Jadi seperti itu, harus ada pengawasan, harus ada evaluasi ketika misalnya itu tidak tercapai, sehingga apa yang telah ditetapkan menjadi target untuk dicapai. Nah, seperti itu. Kemudian penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Jadi penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian kesediaan penerimaan. Jadi misalnya penganggaran pengeluaran itu sudah harus, dan itu ada beberapa penganggaran pengeluaran itu dan jelas, termasuk penganggaran terkait dengan pembayaran gaji pegawai. Itu sudah jelas bahwa di dalam tahun sekian, misalnya tahun ini jumlah pegawai negeri disinjai sekian orang, yang harus digaji sekian orang. Itu sudah jelas dan tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Artinya bahwa itu sudah jelas dan harus betul-betul dipastikan sesuai dengan apa yang menjadi atau siapa yang menjadi penerima di dalam penganggaran tersebut, termasuk di dalam hal penganggaran dan pengadaan yang lain. Itu harus betul-betul diperjelas. Misalnya di tahun ini pengadaan inventaris, misalnya kendaraan inventaris untuk camat di seluruh kecamatan misalnya akan diberikan berapa penganggarannya, sekian. Pengadaan mobilnya misalnya jenis Innova, harga sekian itu akan jelas dan itu sudah muncul di dalam perencanaan. Terkait dengan misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, pelebaran jalan dan lain-lain sebagainya, itu harus jelas penempatannya di mana, berapa anggaran yang dibutuhkan. Nah, nanti setelah itu akan dicek apakah ini sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak. Nah, ini maksudnya adalah penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum. Jadi tetap berdasar kepada apa yang menjadi landasan hukum. Kemudian penyusunan rancangan APBD. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengatur jadwal penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS. Kemudian rancangan KUA dan PPAS disusun oleh kepala daerah. Nah, ini adalah penyusunan rancangan APBD dari awal sampai akhir. Kemudian ketiga adalah memperjelas keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan atau RPJMD dan RKPD dengan penyusunan rancangan KUA dan PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Jadi sama hanya dengan apa yang menjadi penyusunan rancangan APBN. Jadi tetap bahwa yang menentukan atau yang segala bentuk yang telah dibuat oleh pemerintah daerah itu tetap harus mendapat persetujuan daripada anggota DPRD. Kemudian yang seterusnya adalah mempertegas PPKD penyusunan Raperda APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA, SKPA yang telah ditelaah oleh TAPD. Jadi apa yang telah dibuat dan disusun oleh rancangan pemerintah daerah dalam APBD itu tentu harus sesuai dengan apa yang betul-betul. Jadi itu harus
dibuktikan dan dirinci dengan dokumen-dokumen yang telah dibuat. Nah, nanti akan dilihat dan akan dibahas bersama terkait dengan kebutuhan-kebutuhan akan apa yang menjadi prioritas di dalam suatu daerah. Kemudian rancangan Perda APBD dan